Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran mata pelajaran prakarya informatika. Ini adalah pembelajaran kedua dari semester ini. Kalau kalian belum menonton pembelajaran pertama, silahkan kalian tonton terlebih dahulu masih di channel ini. Demikian juga kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan atau permasalahan terkait dengan tugas, mungkin tugas pembelajaran pertama atau mungkin tugas-tugas yang akan datang, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp grup kalian. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan membahas sejarah perkembangan komputer. Namun sebelum kita mulai, Pak mau tanya dulu, ayo. Ada yang tahu nggak siapa penemu komputer? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kalau urusan penemu-penemu seperti ini biasanya di SD kalian sudah diajarin ya. Pak dulu belajarnya kelas 4 SD. Perkembangan komputer itu melalui banyak tahap anak-anak. Namun sebelum kita membahas perkembangannya, kita akan bahas terlebih dahulu yang ini nih apa nih? Oh iya, definisi komputer. Apa itu komputer? Nah, ini gambar apa nih? Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar sempoa. Kalau bahasa Balinya itu disebut dengan ketekan. Nah, ini adalah alat bantu hitung. Kalau nggak salah ini berasal dari negeri Cina gitu ya. Nah, tapi ya akhirnya diproduksi secara modern dan dipakai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia gitu ya. Kalau Pak sih dulu waktu kecil SD belajar menghitung itu pakai lidi yang dipotong-potong begitu ya. Ya namanya ketekan. Ya, sekarang lebih modern ya pakainya sempoa yang mungkin ya mirip-mirip kayak gini tapi jumlahnya kayaknya satu kolom ini isinya 10 kalau nggak salah ya. Ya apa hubungannya dengan komputer? Ya karena komputer itu berasal dari kata computare. Itu bahasa Latin yang artinya menghitung. Kemudian kata computare ini masuk ke kosakata bahasa Inggris, yaitu menjadi to compute, yang artinya menghitung juga gitu ya. Nah kemudian kata komputer itu awalnya sebenarnya artinya adalah orang yang melakukan perhitungan. Dalam hal ini adalah perhitungan aritmetika. Aritmetika itu ya tambah kurang kali bagi, itu namanya aritmetika ya. Dan teman-temannya pengembangan dari perhitungan itu begitu. Jadi dulu yang namanya komputer itu orang yang menghitung begitu. Nah kemudian dibuatkan alat bantu hitung. Alat bantu hitung kemudian berkembang secara elektronik. Ya alatnya kemudian yang disebut dengan komputer atau computer kalau gitu bahasa Inggrisnya. Kalau diajak bahasa Inggrisnya computer. Kalau bahasa Indonesia ya komputer. Lalu definisi secara umum, komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah ditentukan ya. Nanti sambil jalan kita akan bahas apa yang dimaksud dengan mengolah data menurut prosedur yang telah ditentukan begitu ya. Itu pengertian dari komputer. Kita lanjutkan penemuan komputer. Nah, cikal bakal penemuan komputer itu adalah penelitian mengenai mesin ya. Mesin yang digagas oleh Charles Babbage. Kalau ejaan bahasa Inggrisnya kalau nggak salah nih Charles Babbage gitu ya. Ya biar gampang bahasa Indonesiain aja lah, Charles Babbage gitu ya. Dia pertama kali merancang mesin hitung yang dapat diprogram pada tahun 1821. Nah, mesin rancangannya ini disebut dengan difference engine. Kemudian disempurnakan menjadi analytical engine. Nah, mesin engine inilah yang menjadi atau dianggap sebagai leluhurnya komputer. Ya, tetapi waktu itu Charles Babbage itu baru menghasilkan rancangan, belum mesinnya secara real begitu. Artinya belum diuji cobakan. Nah, tapi gagasan itulah yang mendasari pengembangan yang selanjutnya. Kira-kira gagasan dari Charles Babbage itu seperti ini. Inilah penampakan mesin hitung aritmetika
yang pertama dirancang atau diusulkan oleh si Charles Babbage itu. Nah, kemudian ini adalah bentuk realnya. Nah, jauh setelah Charles Babbage meninggal itu, ya karena waktu proyeknya si Babbage itu, proyek pembuatan mesin analytical dan mesin differential engine itu menemui banyak kendala, jadi tidak dilanjutkan. Sehingga orang-orang belum tahu bagaimana realnya mesin usulan si Babbage itu, ya. Baru di kemudian hari, berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Charles Babbage itu, dibuatlah sebenarnya bagaimana sih real dari rancangan yang diusulkan oleh si Charles Babbage itu. Nah, tampaknya seperti ini, anak-anak. Dan ternyata mesin ini dapat berfungsi persis seperti yang diramalkan atau dituliskan teorinya oleh si Charles Babbage itu. Oleh karena itulah rancangan ini, walaupun waktu itu belum terrealisasi, itu dianggap sebagai mbahnya atau nenek moyangnya komputer. Differential engine dan analytical engine rancangan dari Charles Babbage ini menjadi pijakan awal dari perkembangan teknologi komputer. Sampai saat ini, teknologi komputer telah berkembang dengan sangat pesat dan melalui beberapa tahap. Kita akan bahas tahap-tahap perkembangan teknologi komputer sebagai berikut. Proyek pengembangan komputer dimulai dengan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini pertama kali dibuat tahun 46. Ini sebenarnya sih dari tahun 40-an ya, awal 40-an, tetapi dianggap selesai tahun 46. Itu pelopornya adalah J. Presper dan John Mauchly dari University of Pennsylvania. Komputer yang dirancang pada generasi pertama ini itu diberi nama Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. Nah, yang menjadi komponen utama pada komputer generasi pertama itu adalah tabung vakum. Tabung vakum itu adalah tabung hampa udara, anak-anak. Ini adalah sebuah komponen elektronik pada zaman dulu, tapi sampai sekarang sih masih dipakai ya. Tapi dulu adalah komponen elektronik utama. Tabung vakum itu berfungsi sebagai penguat sinyal. Nah, itu adalah komponen utama dari komputer generasi pertama ini. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama itu ukurannya sangat besar, anak-anak. Satu komputer itu memerlukan ruang kira-kira sebesar 500 meter persegi, sekitar 5 are itu ya. Gede sekali itu ya. Satu pekarangan orang Bali gitu ya. Nah, karena ukurannya sangat besar itu gara-gara memerlukan tabung vakum sampai ribuan begitu. Ya, entah bagaimana rancangannya Pak kurang tahu ya. Kalau kalian penasaran ya silakan cari tahu, atau nanti silakan melanjutkan belajar di jurusan komputer, nanti pasti akan dibahas hal itu ya. Nah, karena ukurannya sangat besar, sudah tentu pasti memerlukan daya listrik yang sangat besar juga begitu ya. Karakteristik yang lain dari komputer generasi pertama itu adalah kerjanya lambat dan cepat panas. Oleh karena itu ya pastilah data yang bisa diolah itu tidak banyak, anak-anak ya. Nah, juga kapasitas menyimpan programnya itu masih sangat kecil. Jadi masih sangat sedikit bisa menyimpan perintah-perintah untuk mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dia. Waktu itu sih masih urusan menghitung aritmetika itu, anak-anak ya. Nah, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Bahasa di sini maksudnya bukanlah kita berbicara dengan komputer, bukan. Maksudnya kita memberikan perintah kepada komputer. Nah, komputernya itu, bahasa di sini maksudnya adalah kita memberikan perintah kepada komputer. Nah, perintahnya itu disebut dengan bahasa. Nah, perintah yang berupa bahasa mesin itu maksudnya adalah kode-kode yang memang menggunakan alat-alat mekanik begitu misalnya, dan hanya bisa dimengerti oleh mesin. Misalnya adalah saklar begitu. Saklar mungkin kalian kenal saklar on off begitu ya. Jadi on itu artinya arus listriknya lewat, off itu
tidak ada arus listrik. Nah, dalam komputer biasanya on-off itu diwakili oleh bilangan yang disebut dengan bilangan biner, yaitu dua bilangan yang menjadi komponen utama bahasa mesin, yaitu bilangan 1 dan bilangan 0. 1 itu mewakili ada listrik mengalir begitu. 0 itu mewakili tidak ada arus listrik. Nah, itu adalah dasar dari bahasa atau kode-kode perintah yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Nah, perintah-perintah seperti itu masih disebut dengan istilah bahasa mesin, ya, karena cuma 0, 1 ada arus listrik, tidak ada arus listrik begitu ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian ini seperti yang disinggung di atas, komponen utamanya adalah tabung vakum itu sebagai sirkuit utama begitu. Ya, mungkin kalian nggak kebayang ya kayak gini lah. Ini sebesar ini kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa pada penemuan awal komputer itu besar sekali dan seperti inilah, besar dan sangat rumit. Ya, Pak tidak tahu ini dalamnya ada apa aja sebenarnya ya. Mungkin ya di sekitar sini ada tabung vakumnya, kurang mengerti lah begitu ya. Tapi bisa kalian lihat di sini. Di sini ada banyak kabel, ada banyak tombol. Tombol-tombol ini harus dioperasikan secara manual. Nah, ini yang disebut dengan bahasa mesin begitu ya. Harus diinstruksikan secara manual kepada mesin begitu ya. Nah, ini mungkin hanya satu sudut dari sebuah komputer zaman itu begitu ya. Karena ya sangat besar anak-anak. Nah, ini penampakan lain dari mungkin sudut lain dari komputernya begitu ya. Nah, ini adalah dua operator yang memasukkan program. Nah, ini bisa kalian lihat ini. Ini mungkin kode program yang sudah dirancang dibawa oleh salah satu operatornya, yang lain memasukkan atau memerintahkan mesinnya. Ini yang disebut dengan bahasa mesin begitu. Komputer itu harus melakukan apa begitu ya. Nah, pekerjaannya diinput oleh programmer yang ini, yang di bawah ini begitu. Ini adalah proses memasukkan program kepada komputer atau ke dalam komputer pada komputer generasi pertama. Nah, kemudian ini adalah contoh tabung vakum yang kita singgung tadi. Salah satu komponen elektronik awal begitu ya. Artinya ini udah dikenal pada zaman dulu. Ini kebetulan yang di sini adalah buatan Rusia semua begitu ya. Nah, seperti inilah yang banyak terdapat pada komputer zaman dulu. Katanya sih sampai ribuan atau sampai ratusan ribu, makanya jadi besar begitu ya. Komputer generasi pertama itu merupakan proyek yang sangat besar. Tentunya memerlukan biaya yang juga sangat-sangat besar. Sedangkan manfaat yang diberikan oleh hasil proyek tersebut masih sangat sedikit. Oleh karena itu, proyek ini tidak bisa dilakukan oleh banyak pihak, hanya pihak-pihak tertentu saja yang mampu melakukan proyek komputer generasi pertama ini. Biasanya sih hanya untuk keperluan riset dan keperluan teknologi pendukung peperangan pada saat itu. Kita lanjutkan dengan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini pertama kali dibuat tahun 56 anak-anak. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau yang membuat itu masih penelitian perorangan begitu. Artinya namanya jelas siapa yang membuat atau bertugas membuatnya begitu. Kalau yang kedua ini dibuatnya itu oleh perusahaan. Salah satunya adalah IBM. Ini adalah Dedengkot, perusahaan komputer dari zaman dulu anak-anak ya. Sampai sekarang masih ada perusahaan ini ya. Ada perusahaan besar, produsen komputer yang sangat besar. Komputer yang dibuat pada saat itu diberi nama sebagai Livermore Advanced Research Computer atau yang disingkat dengan LARC gitu ya. Pada generasi kedua ini dilakukan perbaikan, yaitu mengganti tabung vakum itu sebagai komponen utama dengan menggunakan transistor. Waktu itu ditemukan transistor oleh ilmuwan Jerman. Ini sama juga, transistor itu adalah komponen elektronika ya, yang gunanya adalah sama untuk menguatkan sinyal. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh transistor itu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan generasi pertama, maka ciri-ciri komputer generasi kedua ini bisa kita lihat. Yang pertama, ukurannya ya jadi lebih kecil karena ukuran transistor itu lebih kecil daripada ukuran tabung vakum begitu ya, dan mungkin jumlahnya juga tidak sampai ribuan yang diperlukan begitu.
Sehingga jadinya ukuran komputernya juga menjadi lebih kecil daripada generasi pertama. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan komputer kekinian ya masih cukup besar anak-anak. Ya mungkin masih seruangan begitulah. Dari segi kinerja menjadi lebih cepat dari yang pertama. Kemudian mulai menggunakan media penyimpanan luar seperti magnetic disk dan magnetic tape. Kalau sebelumnya dia nggak punya media penyimpanan luar, artinya masih jadi satu dalam mesinnya begitu. Kalau yang ini media penyimpanannya masih sudah bisa dilepas-lepas begitu. Maka disebut dengan media penyimpanan luar. Kalau yang pertama menggunakan bahasa mesin begitu, artinya di input langsung berupa perintah-perintah seperti itu. Pada generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa pemrograman yang lebih tinggi seperti Fortran dan COBOL. Nah, ini disebut dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Sudah menggunakan bahasa manusia tetapi masih tingkat rendah. Bahasa manusia itu nanti dibuat kode-kodenya sehingga nanti bisa diubah menjadi bahasa mesin dengan compiler atau interpreter. Jadi sudah artinya programmer yang akan mengoperasikan komputer ini memasukkan perintahnya tidak lagi manual dengan bahasa mesin tadi yang menggunakan saklar begitu. Tetapi sudah menggunakan kode-kode yang memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dikenali oleh mesin begitu. Nah, kemudian komponen utamanya adalah transistor, sehingga komputer generasi kedua ini juga dikenal sebagai komputer generasi transistor. Nah, ini bisa kalian lihat komputernya ada dalam satu ruangan sekarang, artinya tidak terlalu besar seperti yang sebelumnya. Mungkin yang ini komputernya, ini alat ketiknya untuk menginput bahasa yang tadi yang Pak sampaikan. Ini juga komponen komputernya yang sebelah sini yang ada bulat-bulat ini, inilah yang disebut dengan media penyimpanan luar. Jadi program-program yang sudah dibuat agar nanti tidak berulang-ulang bisa disimpan di sini gitu ya, agar jadi membuatnya tidak ulang-ulang terus. Jadi disimpannya di sini, nanti kalau diperlukan dimasukkan ke dalam komputernya dan dipergunakan. Ya, kira-kira seperti inilah komputer generasi kedua yang disebut dengan large tadi itu ya. Nah, ini juga termasuk komputer generasi kedua. Ya, ini penampakan lainnya, tapi masih banyak tombolnya anak-anak ya. Nah, di sini sudah ada apa ini? Ya, ini mirip dengan papan ketik. Mungkin kalian pernah lihat mesin ketik zaman dulu begitu ya, kira-kira seperti inilah. Ya, tampaknya mirip dengan keyboard juga. Ini juga yang lain begitu. Nah, ini mungkin sudah ukurannya lebih kecil begitu. Nah, ini yang disebut dengan transistor. Ya, berbagai macam bentuk tergantung kegunaan. Nah, yang banyak digunakan di komputer generasi kedua tuh yang seperti ini nih, yang kotak ini. Komputer transistor itu memiliki 3 terminal. Nah, ini biasanya yang paling mudah dikenali dari komponen elektronika. Kalau ada 3 kakinya, itu transistor begitu ya. Jika kalian tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan elektronika, komponen elektronika atau hal-hal lain, kalian nanti setelah tamat SMA bisa melanjutkan kuliah ke jurusan teknik elektro. Di mana bisa sekolah seperti itu, Pak? Banyak. Kalau di Indonesia ya yang favorit ada di Bandung sana, di Institut Teknologi Bandung. Itu jurusan teknik elektronya itu sangat keren ya. Lalu kalau di Bali ada di Universitas Udayana, itu juga keren ya. Dan peluang kerjanya itu sangat besar anak-anak yang berhubungan dengan teknologi elektronik seperti operator seluler. Ya, jangan kalian berpikir baru jurusan teknik elektro nanti kalian buka bengkel radio atau bengkel televisi begitu. Bukan hanya itu anak-anak. Jadi tamatan teknik elektro itu sangat-sangat diperlukan, terutama yang berhubungan dengan teknologi seperti saat ini. Mungkin kalian pernah lihat itu tower pemancar sinyal HP. Nah, itu yang ngurusin itu orang-orang teknik elektro anak-anak, dan gajinya tidak sedikit. Itu biasanya yang mengurusi adalah perusahaan luar negeri, sehingga nanti kalau kalian bekerja di perusahaan seperti itu, nanti kalian akan mendapat standar gaji luar negeri. Pokoknya tidak akan mengecewakan. Ya, tapi tentu saja kalian harus belajar dengan giat. Berikutnya, komputer generasi ketiga.
Proyek komputer generasi ketiga itu dibuat pada tahun 65 atau dilakukan pada tahun 65. Ciri utama dari komputer generasi ketiga itu adalah penggunaan integrated circuit atau yang disebut dengan istilah IC. Nah, ini adalah komponen elektronika yang merupakan kumpulan dari banyak transistor. Jadi transistor itu dibuat lebih kecil ukurannya dan dibuat banyak dijadikan satu. Disebut dengan istilah integrated circuit atau IC. Mungkin saja ada komponen elektronika lain selain IC di situ ya. Yang jelas ini sudah dibuat menjadi satu dengan sebuah tujuan tertentu. Jadi dia bisa memproses hal-hal tertentu. Nah, itu menjadi ciri utama dari komputer generasi ketiga. Kemudian ciri-ciri yang lain bisa kita lihat. Nah, berukuran lebih kecil dengan kecepatan katanya 10.000 kali generasi pertama. Wow, ini sangat cepat sekali dibandingkan dengan generasi pertama. Ya, tapi belum cukup cepat juga dibandingkan dengan komputer sekarang begitu ya. Ukurannya lebih kecil katanya. Ya, sudah kecil lah begitu. Tidak sebesar yang tadi. Kemudian biayanya jadi lebih murah. Ya, mungkin karena perkembangan teknologi zaman itu sehingga proses produksinya memerlukan biaya lebih sedikit. Ya, karena lebih kecil ya pasti secara logika itu memerlukan listrik juga lebih kecil sehingga dia jadi lebih hemat listrik. Nah, pada proyek komputer generasi ketiga ini juga sudah mulai diperkenalkan media penyimpanan berupa disket dengan kapasitas lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya, yang magnetic disk yang tadi itu. Atau bahkan ya dibandingkan dengan penyimpanan internal komputer generasi pertama. Nah, sekarang dengan adanya penyimpanan berupa disket ini, maka program-program itu bisa disimpan lebih banyak di disket itu. Dengan menggunakan mungkin media penyimpanannya jadi lebih kecil. Kemudian dari segi bahasa pemrograman ini sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi itu nanti anak-anak jadi perintah program itu dimasukkan dengan kata-kata yang mirip dengan bahasa manusia. Ya, misalnya begin, end itu kan bahasa manusia ya. Artinya kita bisa mengerti karena itu bahasa biasa. Tentu saja bahasa Inggris begitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin bahasa-bahasa yang aneh-aneh yang merupakan kode yang hanya dimengerti oleh mesin. Itu disebut dengan bahasa tingkat rendah. Nah, pada komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di samping itu, komputer juga sudah mulai bisa mengerjakan beberapa proses secara bersamaan. Itu disebut dengan istilah multiprocessing. Selain itu juga, komputer bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Artinya, datanya bisa saling bertukar begitu ya. Bisa melakukan komunikasi data. Jadi, data di satu komputer bisa dilihat dari komputer yang lain. Itu disebut dengan istilah komunikasi data atau komunikasi dengan komputer lain. Itu dimulai pada komputer generasi ketiga. Demikian juga operatornya. Operator bisa berinteraksi dengan komputer menggunakan keyboard seperti yang kita kenal sekarang. Dan juga waktu itu sudah mulai dipakai monitor. Jadi sebelum generasi ketiga ini komputernya belum ada monitornya. Nah, jangan dibayangkan seperti sekarang monitornya bisa menampilkan apa saja begitu ya. Baru pada komputer generasi ketiga ini mulai diperkenalkan monitor. Dan monitor pada saat itu tidak seperti sekarang. Bisa menampilkan apa saja, mungkin saja waktu itu yang ditampilkan baru huruf-huruf saja begitu. Kemudian waktu itu juga diperkenalkan program yang menjadi induk dari program-program yang lain yang disebut dengan istilah program sistem operasi. Jadi programnya sudah punya judulnya, ini mau memproses tentang apa begitu. Jadi itu disebut dengan program sistem operasi. Ya, yang Pak kenal dulu awal-awalnya itu sistem operasi yang ada yang sebelum seperti sekarang itu menggunakan disket operating system yang disebut dengan istilah DOS gitu ya. Jadi kalau kalian ingin program apa begitu ya, masukin disketnya baru keluar programnya itu, dan hanya bisa membuka program itu aja. Nanti kalau mau program yang lain nanti copot lagi disketnya, masukin disket yang lain gitu ya. Itu disebut dengan disket operating system atau DOS.
Nah, ini kira-kira penampakan komputer generasi ketiga. Keyboard ada gitu ya. Kemudian nah ini ada monitornya. Fisiknya juga sudah mulai mengecil. Ini adalah komputer generasi 3 awal-awal gitu ya. Masih cukup besar, masih seukuran meja. Nah, kemudian ini sudah mirip dengan komputer-komputer saat ini. Mungkin kalian masih ada melihat sisa-sisanya begitu. Yang ini adalah keluaran IBM yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah keluarannya Apple begitu. Sudah ada layarnya, sudah ada keyboardnya, ya dan seterusnya. Nah, di layar ini bisa kalian lihat ini yang tampil hanya tulisan di sini, ya. Jadi waktu itu belum bisa menampilkan gambar, apalagi video bergerak seperti sekarang, begitu. Ini adalah contoh lain dari komputer generasi ketiga. Nah, ini yang disebut dengan IC tadi. Jadi, ada yang bentuknya persegi seperti ini, ada juga yang segi panjang. Nah, kemudian ini disket. Ini media penyimpanannya. Disket yang hitam ini disket yang ukuran kalau nggak salah 8 inci ya. Besar ini ya. Kemudian yang warna orange ini adalah disket 5/4 inci. Yang terakhir yang warna biru ini adalah disket ukuran 3,5 inci. Tapi jangan salah anak-anak, ini proses penemuannya mulai yang paling besar, mengecil begitu. Walaupun fisiknya ini mengecil, tetapi kapasitas penyimpanan datanya itu membesar. Yang paling besar justru yang ini nih, yang 3,5 ini. Kalau nggak salah waktu itu Pak masih memakai ini waktu awal-awal kenal komputer, kapasitasnya sekitar 1,4 megabyte. Ya jangan bandingkan dengan flash disk zaman sekarang atau hard disk zaman sekarang. Waktu itu 1,4 megabyte itu masih sangat besar karena bisa menyimpan program banyak sekali. Waktu itu orang belum menyimpan MP3 ya, belum mengenal apa itu file MP3. Ya apalagi file video seperti sekarang ini ya. Waktu itu ya filenya program, dokumen dan seterusnya. Kita lanjutkan komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini mulai dikembangkan tahun 71 sampai saat ini. Ya, saat ini masih dihitung generasi keempat dan juga awal dari generasi kelima, anak-anak. Yang menjadi ciri khas dari komputer generasi keempat ini adalah penggunaan mikroprosesor. Sebenarnya mikroprosesor ini masih mirip dengan IC tadi, tetapi komponen yang dimasukkan ke dalam itu sudah jauh lebih banyak dan proses-proses yang bisa diolah itu juga jauh lebih besar begitu ya. Nah, mikroprosesor ini dikembangkan oleh perusahaan waktu itu namanya Intel Corporation. Masih sampai saat ini masih ini ya perusahaan Intel ini. Ya mungkin kalian dengar prosesornya yang namanya Pentium begitu ya, atau Core 2 Duo atau mungkin Core i3, Core i5 dan seterusnya itu milik Intel. Nah, selain Intel itu ada perusahaan lain yang besar namanya perusahaan AMD. Itu sampai sekarang juga masih ya. Ya mungkin saja ada perusahaan-perusahaan yang lain yang memproduksi mikroprosesor, tetapi yang terkenal untuk di dunia perkomputeran itu adalah dua perusahaan itu, Intel dan AMD begitu. Nah, mikroprosesor ini berperan sebagai Central Processing Unit. Jadi unit pemroses terpusat begitu yang disebut dengan istilah Central Processing Unit atau disebut juga CPU. Nah, pada komputer generasi keempat ini, nah perkembangan komputer itu ternyata sangat pesat begitu. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya mungkin agak lambat. Begitu pada generasi keempat ini, penelitian tentang komputer dilakukan oleh banyak pihak dan banyak orang begitu. Pencapaiannya juga sangat-sangat luar biasa. Dalam hitungan hari itu selalu ada perubahan dalam hal komputer. Jadi kalau misalkan kita ingin mengulasnya itu ciri-ciri generasi keempatnya itu agak sulit karena dari awal perkembangan sampai saat ini pun sangat-sangat berbeda karakteristiknya. Nah, namun demikian kita cantumkan di sini ciri-ciri umum dari komputer generasi keempat itu yang pertama ukurannya semakin kecil, bahkan seukuran genggaman. Ya, smartphone yang kalian gunakan itu adalah contoh lain dari komputer generasi keempat ini. Kerjanya tentu saja sangat cepat ya. Mungkin kalian itu sekarang kalau beli HP itu udah memperhitungkan yang namanya RAM, prosesor. Nah, itu juga berhubungan dengan kinerja dan kecepatannya.
Demikian pula dengan ukuran data yang sangat besar. Nah, sekarang hitungan data itu sudah mencapai terabyte ya. Kalau dulu megabyte itu masih sangat besar anak-anak ya. Kemudian ciri lain ada istilahnya large scale integration atau LSI. Itu artinya ada banyak modul-modul atau banyak pekerjaan yang bisa diintegrasikan menjadi satu. Sehingga disebut dengan istilah large scale integration. Jadi integrasi dalam skala besar. Kemudian pada generasi keempat ini juga kita mulai mengenal komputer untuk perorangan. Kalau sebelumnya komputer itu untuk organisasi besar seperti kampus gitu ya, badan militer, lama-lama dikembangkan untuk perusahaan. Nah, pada komputer generasi keempat ini karena ukurannya semakin mengecil, dibuatlah komputer untuk perorangan, sehingga dikenal istilah personal komputer, atau yang mungkin kalian kenal singkatannya saja, yaitu PC. PC ini adalah personal komputer atau komputer yang dimiliki oleh perorangan, seperti komputer di rumah kalian. Ya, termasuk komputer desktop, komputer laptop atau notebook begitu ya, termasuk smartphone kalian itu. Kemudian yang berikutnya cirinya adalah inovasi terjadi sangat cepat, itu baik hardware maupun softwarenya. Jadi dari sisi program, dari sisi perangkat keras, itu selalu terjadi perubahan ke arah-arah yang lebih canggih begitu. Nah, inilah penampakan microprosesor. Ini beberapa contoh Pak tampilkan di sini. Ini Intel Pentium 4. Ini udah cukup lama begitu ya. Core 2 Duo Extreme Quad Core ini juga udah lama. Nah, ini kalau dibalik kira-kira seperti ini dibaliknya. Nah, ini yang sekarang yang masih dipakai sampai saat ini itu adalah Intel Core. Ada Core i3, Core i5, Core i7. Ini semuanya keluaran dari Intel. Kemudian ini contoh microprosesor yang dikeluarkan oleh perusahaan AMD ini yang sekarang namanya Ryzen. Ini sangat terkenal juga gitu ya bagi yang hobi perkomputeran, perlaptopan dan games gitu ya. Artinya pasti tahu lah yang seperti ini. Kalau kalian pengen tahu silakan nanti cari tahu sendiri begitu ya. Nah, ini contoh lainnya, ini juga microprosesor gitu ya. Ini di bawahnya ada komponen komputer yang namanya motherboard. Ya nanti kita bahas di hardware komputer. Ini contoh penampakan komputer generasi keempat awal-awalnya. Ini dulu Pak juga punya komputer seperti ini. Awalnya Pak kenal komputer juga seperti ini anak-anak ya. Waktu masih kuliah dulu. Nah, ini namanya CD-ROM gitu ya. Nanti kita bahas di hardware juga. Ini tempat masukkan disket. Masih menggunakan disket waktu itu. Kemudian berkembang jadi lebih modern sedikit seperti ini. Tapi monitornya masih besar seperti ini. Ini disebut dengan monitor CRT. Nanti kita juga bahas di bagian hardware ya begitu. Ya seperti itu. Nah, ini sudah lumayan canggih. Sudah seperti yang dipakai sekarang begitu ya. Lalu yang ini. Ini kalian lihat sudah nggak ada kabelnya, semuanya wireless ya. Nah, ini juga sudah banyak beredar yang seperti ini. Ini generasi yang sudah mulai udah sangat canggih begitu. Ini contoh komputer generasi keempat. Kemudian ya ini laptop. Laptop itu juga komputer generasi keempat, mulai mengecil begitu ya. Termasuk smartphone yang Pak singgung tadi. Dari berbagai merek. Nah, yang mana yang punya kalian ini? Ada yang mirip dengan punya kalian di sini? Yang punya Pak nggak ada, punya Pak jadul banget ya. Yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini ya sudah mulai dikembangkan dan ini untuk masa depan anak-anak ya. Ciri khusus dari komputer generasi kelima ini adalah menggunakan kecerdasan buatan atau istilahnya adalah Artificial Intelligence, disingkat AI. Sehingga komputer nanti bisa berpikir sendiri. Karena dia bisa berpikir sendiri, jadi dia bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi keadaannya seperti ini seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan oleh komputer begitu ya. Ya mungkin mirip-mirip, mungkin kalian pernah nonton film Iron Man ya. Iron Man itu kan pemeran utamanya itu memiliki komputer yang namanya Jarvis. Nah, Jarvis itu sering diajak ngomong sama si Iron Man itu. Diajak diskusi. Nah, kira-kira seperti itulah yang namanya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti seolah-olah komputer itu adalah orang begitu ya. Bisa memberi masukan, bisa memberikan keputusan. Ya tentu saja ya tidak
tidak serta-merta begitu harus dimasukkan dulu data-datanya, anak-anak. Data-data itu digunakan untuk melihat fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang dialami. Jadi komputer itu nanti dipasangi mikrofon, dipasangi kamera sehingga bisa melihat, bisa mendengar begitu. Lalu kalau diperlukan pengambilan keputusan, dia akan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang dia lihat dan data-data yang tersimpan di dalamnya. Ciri dari komputer generasi kelima bisa kita lihat masih menggunakan large scale integration, namun dengan banyak pengembangan ya tentunya. Ya karena teknologinya semakin berkembang. Fiturnya juga semakin canggih, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh komputer ini dan proses informasi terjadi semakin cepat, itu pasti itu ya. Arahnya memang ke sana begitu. Komputer memiliki kemampuan mendengar, melihat, berbicara dan mengambil kesimpulan sendiri untuk suatu keadaan. Ini yang sudah Pak jelaskan tadi. Ya, jadi kalau pingin membayangkan bagaimana komputer generasi kelima, banyak-banyaklah nonton film yang menceritakan tentang teknologi ya, seperti si itu tadi Iron Man, Avenger dan teman-temannya itulah. Ya kalau yang hobi film Korea mungkin itu ada film Korea yang menceritakan tentang hal seperti itu. Yang terakhir film Rugal, ya Rugal itu film action Korea ya. Yang hobi dengan K-pop ya. Silakanlah lihat. Ya, jadi melihat film ya juga lihat unsur pendidikannya biar kalian wawasannya juga bertambah. Jangan hanya lihat wajahnya yang celing-celing itu anak-anak ya. Ya terutama nih tahu nih biasanya yang perempuan-perempuan itu biasanya suka histeris kalau lihat opa-opa ganteng Korea gitu. Ya itu wajar saja sih, tapi kalau kalian misalkan bisa memetik hal-hal lain dari film Korea atau dari hal lain gitu, ya tentu saja akan sangat-sangat baik untuk diri kalian, terutama memetik hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan kalian. Mari kita lihat ya, ini contoh komputernya sih ya belum bisa kita bayangkan ya, mungkin ya seperti robot seperti ini dalamnya komputer. Ini untuk mengilustrasikan bahwa robot ini menggunakan artificial intelligence. Di dalamnya itu ada komponen elektronik semacam IC atau semacam mikroprosesor mungkin ya yang bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kata kuncinya adalah bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan kecerdasan buatan yang ditanam di dalamnya atau artificial intelligence itu. Nah ini juga ilustrasinya, jadi HP yang akan datang di kemudian hari dia memiliki otak begitu ya. Jadi bisa berpikir kayak manusia begitu. Selama ini kan dia berdasarkan permintaan input, ada outputnya begitu. Jadi ada proses dia mikirnya begitu ya. Disuruh ngambil keputusan itu nggak ada untuk saat ini. Ke depan mungkin seperti itu. Nah apakah ini tidak berbahaya? Ya silakan kalian pikir sendiri lah ya, itu kira-kira berbahaya apa enggak kalau komputer itu bisa mikir sendiri. Jangan-jangan nanti dia yang mengambil alih kehidupan manusia. Ya itu ada filmnya juga ya, silakan ditonton. Ada film robot yang bisa mikir sendiri kemudian bisa membahayakan kehidupan manusia. Itu bagus buat ditonton untuk menambah wawasan kalian. Perkembangan teknologi informasi itu adalah sesuatu yang pasti dan memang sedang terjadi anak-anak. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangannya, maka kita selamanya hanya akan menjadi pemakai tanpa bisa mengambil manfaat dari perkembangan itu. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa dan generasi muda, mulailah banyak-banyak melek tentang teknologi informasi. Syukur-syukur nanti kalau kalian bisa bekerja di bidang teknologi informasi, tentunya akan sangat membanggakan juga. Paling tidak, perkembangan teknologi informasi ini nanti akan memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan kalian. Nah, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa berdoa agar kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.